Tema khotbah hari ini sengaja kami sampaikan di dalam kelemahan. Hidup menjadi sempurna. Ini pertanyaan yang paling sering di benak hati saya adalah begitu sulitnya menjadi orang sempurna, suci, tidak bercacat sedikit pun. Karena memang syarat itu menjadi syarat mutlak untuk masuk surga. Tidak lain harus kudus. Makanya dicatat secara terang benderang dalam 1 Petrus ayat 1 ya, 1 Petrus 1:16. Be holy for I am holy. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kudus memang tidak akan mungkin kita bisa masuk surga. Percayalah. Dan percumalah Tuhan Yesus merintis jalan hidup kita untuk masuk surga yang mengatakan I am the way, akulah jalan, the truth, kebenaran, dan the life, hidup. Tanpa dia mustahil juga masuk kita ke surga. Bahkan bukan kita hanya manusia, umat Kristiani, tetapi seluruh manusia di dunia. Satu-satunya kita percaya Tuhan Yesuslah sebagai pengadil tunggal, tanpa disertai dengan berbagai semacam pembela, penyidik, tidak ada. KPK tidak ada di sana, jaksa tidak ada di sana, polisi tidak ada di sana. Selain Tuhan Yesus satu-satunya yang tunggal. Nah, kekudusan dan kesucian hidup itu sesungguhnya menjadi barang mewah, barang branded yang tiada tara, tak ternilai harga, ya, ketimbang hedonisme, kekayaan dunia. Itu adalah menuju kepada kebinasaan. Nah, ketika pengaruh kuasa tipu muslihat iblis menggerogoti tubuh jasmani ini, ya, tubuh jasmani lahiriah ini, maka kodrat dosa yang ada di dalam kita selama ini yang sudah tertanam berurat akar seperti marah-marah, benci, berbohong, tidak mau mengampuni dosa yang satu dengan yang lain, itu seolah-olah kita sembunyikan di balik kekudusan, di balik pura-pura kerohanian kita. Padahal kita bersembunyi di balik kekotoran hati yang busuk, yang sudah ternoda oleh kuasa gelap. Ini munafik namanya, ya. Cukup banyak sebenarnya contoh lain lagi selain yang kita sembunyikan. Rasa sombong, marah, dendam, benci itu seolah kita tidak marah, benci, dendam. Sesungguhnya kita sangat marah. Di luar itu banyak lagi bertopengkan
Seorang misalnya nih, maaf nih, direktur perusahaan bertemu selalu dengan sekretarisnya, wanita tentu yang cantik, termasuk mungkin profesi dokter, ahli kandungan yang memeriksa kandungan seorang wanita cantik. Kesempatan untuk melakukan perbuatan terselubung seks bisa saja terjadi ketika roh setan iblis menguasai hidup kita, mengalahkan roh yang ada, yang pernah dihembuskan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, mungkin masih dalam Kejadian 2 ayat 7 itu ya. Juga mengabaikan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah berdiam dalam tubuh kita. Itu kalah dia. Kuasa iblis yang lebih dominan. Tanpa kita sadari, semua itu akan berujung berbagai contoh tadi sekiranya kita simulasikan. Kalau dalam mahasiswa peradilan semu, di dalam persidangan seperti pengadilan Kristus ini, coba dulu dari perilaku karakteristik kejahatan yang kita lakukan itu, kita simulasikan. Kita lakukan peradilan semu, contoh seolah-olah kita sekarang berada di pengadilan terakhir. Oke? Mari kita lihat dalam pengadilan Kristus. Karena semua perbuatan-perbuatan yang terselubung, tersembunyi tadi pasti akan diungkap di tahta kerajaan Kristus, pengadilan Kristus. Dikaitkan dengan Korintus 5:10. Kita tak ada alasan tidak menghadap tahta pengadilan Kristus. Tentu dengan adanya siklus kejahatan yang kita lakukan tadi, saya tanya Bapak Ibu Saudara dan saya, kira-kira apakah putusan Yesus terhadap perbuatan kita selama ini? Kalau kita coba, kita sidangkan, kita perkarakan dulu hidup kita di depan tahta Kristus. Saudara yang bisa menjawab. Tetapi dapat saya pastikan, kalau perbuatan-perbuatan terselubung tadi kita tidak bisa kita stop segera, maka kebanyakan kita akan berurusan dengan kebinasaan. Jangan sempat di dalam Wahyu 20 ayat 15 nama kita tidak tercatat di dalam kitab kehidupan Kristus itu. Dia kan punya buku kitab kehidupan. Kalau hakim punya kitab undang-undang hukum pidana, perdata, dagang dan seterusnya. Sama-sama punya. Tapi dia memiliki itu. Kalau kita memiliki ada sinkronisasi, kerjasama antara roh kehidupan yang dihembuskan Allah saat kita diciptakan dulu, lalu berkorelasi dengan roh Allah atau roh Kristus yang sudah berdiam di dalam tubuh kita, karena tubuh kita ini bukan lagi milik kita sendiri, maka sesungguhnya kita tidak akan mungkin bisa dipengaruhi oleh setan hantu belau, iblis kuasa gelap tadi. Mau tidak mau kita akan masuk kepada Wahyu 20 ayat 12. Tercatatlah nama kita di dalam kitab kehidupan Kristus itu, masuk kepada kehidupan kekal di surga. Kan begitu. Tapi kalau memang itu tidak tercatat dari namamu,
nama saya, nama kita semua di dalam kehidupan Kristus. Jangan pernah bermimpi akan masuk surga. Dieksekusi ke lautan api, terjadilah kebinasaan. Nah, pertanyaannya sekarang, saya kan belum pernah melakukan persidangan dengan Kristus nanti. Kan saya katakan, mari kita simulasikan dulu, seolah-olah kita sudah bersidang di akhir zaman ini. Oke? Atau kalau ada orang yang berpikir lagi, kalau sudah mati kan tidak urusan. Tidak urusan, kan saya tidak tahu mau mati, mau kebawa kemana, terserah. Kalau itu mindset pola pikir kita, tidak usah memuji Tuhan. Tidak usah menyembah memuji Tuhan sampai berlinangan air mata, sampai mengorbankan waktu datang ke gereja ini. Rugi. Itu pikiran sesat. Coba lanjutkan teks ini. Nah, inilah dampak ketidakpedulian kita, ketidaksensitifan kita. Seolah-olah jalan masuk ke neraka itu menjadi, padahal sebenarnya ditutup loh itu, tapi nyala api. Tapi masa kita paksa masuk ke api itu? Itu kan seperti ini simulasinya juga, mau dibakar, tidak mati-mati loh. Hanya di sana itu menggelempar, tidak tahu rasanya bagaimana. Karena kalian, saya juga belum pernah ke sana. Tapi kalau kita ibaratkan, simulasikan juga, kita nanti di sana didendeng itu. Mati tidak mati, hidup tidak hidup, terpisah hubungan kita dengan Tuhan. Gak takut loh. Saya sengaja mengangkat firman ini supaya ada perasaan mulai was-was ini. Nah, ke surga ini lihat tuh, oke, biru-biruan enak rasanya ya. Coba deh, untuk menuju hidup kekal ini memang melalui sempit pintunya. Sedikit orang yang mau, karena tadi itu dosa itu kok tidak bisa dihentikan gitu. Kenapa nggak bisa kita hentikan? Apa yang mendorong? Lagu-lagu kita tadi pun luar biasa itu semua kalau diambil hikmahnya. Saya dapat rasakan lagu itu, wah ampun, cocoknya semua ini dengan firman. Semua ditinggal kan? Karena belum pernah mati. Itu persoalannya. Coba kalau pernah mati, baru mengerikan. Nah, kalau pintu menuju kebinasaan kok bisa banyak gitu loh. Kok senang gitu loh. Sekarang kalau saya tanya siapa yang mau masuk surga, pasti berat untuk tunjuk tangan. Siapa yang mau juga masuk ke neraka, berat juga. Karena mikir. Kita masih mikir. Nah, sekarang kita lebih bagus introspeksi. Ya, introspeksi benar atau tidaknya ini. Coba klik lagi. Sebelum terlambat maksudnya. Mintalah petunjuk kepada Allah Bapa Elohim Yahweh. Ya, memohon ada satu kesabaran dan pengampunan dosa kita. Ingat masalah pengampunan dosa ini harus kita ingat doa yang diajarkan Kristus kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni segala dosa kekurangan kita, manakala kita tidak pernah mau mengampuni kesalahan orang yang berbuat jahat sekalipun itu terjadi pada hidup kita. Bahkan ini bukan hanya dikata ya, diomong. Memang rasanya yang mengalami itu ada sakit hati yang dalam, alias luka
di atas luka, wounds itu sangat berat mengampuninya. Tapi yang luka itu di mana sih? Bukan hatimu sebenarnya. Yang tergores itu perasaanmu saja. Kulitmu itu biasa-biasa saja. Tak terkelupas sedikit pun. Tak terkelupas. Kalau begitu siapa yang terluka itu? Coba direnung. Kok ini susah diberantas. Kalau saya relevansikan dengan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, memang tidak sebanding. Atau bisa saja orang akan mengatakan, itu kan Kristus, tidak samalah saya dengan dia. Tapi kita harus bisa segambar menyerupai, menginterpretasikan, mengaplikasikan pola hidup yang dia lakukan, karena kita pengikut Kristus. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tak ada alasan. Tapi kita bukan sejajar dengan Kristus ya. Tapi segala pola hidupnya kita teladani. Karena itulah dikatakan, kita tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri. Itu sudah jadi bait suci, bait Allah, yang tidak boleh kotor sama sekali. Di sana ada berdiam Roh Kudus. Tapi kok bisa diterobos oleh roh kuasa gelap? Saya memaklumi itu karena saya juga pernah seperti itu. Tapi ternyata kalau pelan dan terus kita menyembah memuji kuasa Tuhan, itu bisa loh. Dalam ruang hidupmu selalu ada Tuhan, selalu bergejolak seperti lagu ini. Coba kita lakukan dulu. Ini tengah-tengah masih firman. Hari ini, sekarang dan selamanya. Teks. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Sekarang adalah harimu. Setiap waktu adalah waktu.
bisa untuk meninggalkan dosa, karena itu sudah kebiasaan kita sebelumnya, yang berdampak kepada sulitnya kita memuji Allah setiap saat dalam ruang hidupmu. Harus bisa kalau memang Bapak, Ibu, Saudaraku dan saya mau sama-sama masuk ke abadian surga. Percayalah, ini tidak main-main firman Tuhan ini. Tidak bohong. Ya, dan bukan angin surga, pasti. Amin. Baik. Dengan demikian, perlu diingat bahwa kerelaan kita menderita sengsara, menahan perbuatan jahat tersebut tadi, apakah itu terselubung, terang-terangan, ya, tentu akan membawa kenikmatan abadi demi mengikuti pola hidup Kristus yang rela mati di kayu salib. Dan baru-baru ini hari Kamis barusan kita peringati kenaikan Yesus tersebut yang sebelumnya mati, bangkit. Nah, jadi jangan nikmat membawa sengsara atau nikmat membawa kehancuran hidup yang sudah Bapak Ibu alami selama ini. Ketika sengsara tadi membawa satu kenikmatan karena mampu, ya, menahan berbagai perbuatan dosa, maka berkat kuasa pertolongan Tuhan akan mampu merubah mindset, pola pikir kita yang selama ini kebiasaan berjiwa panas, marah-marah, akhirnya bisa menjadi ramah, tulus, lembut. Kata-kata yang sering terucap garang menyakiti sesama selama ini akan menjadi berkat buat banyak orang, bringing blessing to many people. Ya, mau berbuat dosa sekecil apapun, sekalipun ada potensi di dalam hidup kita mau melakukannya, tidak akan pernah mau lagi. Dosa yang terselubungkah atau yang terang-terangankah itu menjadi haram buat kita. Bahkan tidak ada lagi terlintas dalam hati dan pikiran kita. Mau dendam kepada orang yang pernah menyakiti hati kita tadi, sudahlah. Tidak perlu lagi dicari-cari sampai ke belakang. Karena tadi saya katakan yang luka itu di mananya sih? Itu hanya perasaan kita belaka. Tetapi kalau ada kuasa Roh Kudus yang tadi sudah berdiam dalam tubuhmu, itu menjadi saudara kuat. Seperti yang diatur di dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10 ini. Jika ada, tapi kalau tidak ada memang kasih Kristus ya di dalam kehidupanmu, berbagai kelemahan tadi itu akan terus mengalami satu siksaan batiniah. Itu akan bisa membawa saudara dari stres. Tetapi di sini firman Tuhan ini mengobati kita sekarang. Bagaimana kalau kuasa Tuhan itu hadir dan memang sudah ada sebelumnya dalam tubuh kita berdiam. Itu kalau berkuasa menguasai hidup kita, justru dari berbagai kelemahan tadi menjadi suatu kesenangan. Wah, jadi megah.
Ya, kelemahan itu menjadi satu kesempatan untuk membuat dia menjadi kuat. Ya, jadi dia tambah semangat, senang ketika ada orang yang menjolimi saudara. Harus menjadi kuat imanmu, karena dibalik daripada itu semua pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Pasti banyak persoalan hidup. Apakah melukai hidupmu? Apakah dikhianati pacar, suami, istri, and so on, atau mertua? Apa tindakan saudara? Dendam? Benci? Kau simpan dendammu? Atau saudara bisa menahan itu semua dalam suatu kelemahan? Kau menjadi kuat. Aku harus kuat, dan sekarang saya dikuatkan. Bukan aku kuat sendiri ini, tapi dikuatkan karena kuasa Roh Kudus tadi. Toh sudah gagal. Emangnya bisa saya paksa? Aku harus berhasil. Mau sakit, mau stres, yang penting aku sehat lah. Semua itu ditinggal. Amin. Haleluya. Alamak. Nah, jadi maksud firman Tuhan di sini bukan kita ya selalu senang menderita, sengsara. Bukan itu saudaraku. Karena bagaimanapun kita harus mampu menahan berbagai masalah-masalah yang sangat krusial tadi. Dan inilah proses hidup kita. Proses panjang. Ini hal-hal yang dijulimi orang. Bagaimana kalau saudara akhirnya jatuh, bangun di dalam satu persoalan? Karena saudara, akibat daripada perbuatan saudara itu mengakibatkan kehancuran keuangan, perceraian, rumah tangga berantakan, anak-anak gak jelas kemana perjalanannya, sampai saudara masuk penjara di dunia. Bagaimana itu mengatasinya? Nah, di sini ada didikan Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 10 ada nggak tertulis itu? Oh ya, Ibrani 10 17. Ini kesimpulan. Sekarang di Ibrani 12 ayat 10. Catat dulu, buka dulu di situ, 12. Tidak ada di sana. Ibrani 12 ayat 10. Kalau orang tua kita akan mendidik kita, biasanya sesuai menurut maunya orang tua supaya baik. Tetapi kalau Tuhan yang mendidik kita, tidak pendek didikan itu, panjang. Dia justru menghajar kita, menghardik kita demi kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini tahu maksudnya, ini panjang proses hidup kita ini, saudara. Makanya ada kesan seolah kalau ada permasalahan hidup itu dibiarkan Tuhan, dibiarkan agar saudara rasakan bagaimana sakitnya akibat daripada perbuatan yang saudara lakukan salah itu. Kalau sudah habis-habisan, saudara seperti ini contohnya, saya mungkin belum saya bilang sini, di depan rumah dinas kami di Cempaka Putih, Jakarta, berantem antara dosen dengan istri, teriak-teriak kayak maling di jalan. Lalu saya mau ke kantor pagi-pagi jam 6:30. Oh, ini Pak Hakim, amankan dulu itu istri saya itu, Pak Hakim. Dia bilang, kok ini aman mengamankan? Kalian ini selagi kesetanan semua ini. Saya bilang, lah ini mau lari suamiku, dompet semua diambil sama ATM. Saya panggil suaminya, mari, saya ambil semua, saya sita, saya kantong. Apa masalahnya? Saya bilang, selingkuh suamiku. Nah, jadi ibarat ijazah ini. Saudara mampu membuktikan perselingkuhannya, silakan ke kantor polisi.
atau ke pengadilan, sudah, gak usah ribut-ribut seperti ini. Ada enggak? Karena begitu juga ijazah kan, dikatakan palsu, tapi buktinya nggak jelas aslinya. Nah, lalu orang itu masih terus berantem. Begini, saya tidak akan mungkin bisa masuk ke lingkungan Bapak Ibu, apalagi saya agama Kristen, kalian Islam. Sudah sampai puas dulu menggunakan tenaga dalam iblis setanmu itu. Sampai puas, sudah capek, baru saya masuk, saya bilang. Ternyata orang itu dengan nasihat itu tidak justru mereka menganggap, tapi hanya tinggal duduk, duduk semua jalan. Mungkin iblisnya ini lagi-lagi nyesal, mau keluar dia, susah keluar, mulai masuk Tuhan. Nah, setelah saya lihat sudah aman, saya bisa masuk. Ini atas nama Tuhan Yesus Kristus ini. Apa boleh buat? Saya tidak membawa dari Muhammad SAW. Panjang memanjangkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya sudah keluar iblisnya, setannya. Ini masalah setan. Sudah, gak ada yang menjawab, sudah. Tetapi saya lihat orang itu sudah diam. Nah, kalau begitu berdamailah kalian. Berdamailah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai pertikaian kalian. Amin. Amin. Mereka bilang juga, udah selesai. Nah, jadi begitulah. Kalau Tuhan kita lupakan, setan ini semua, monster-monster ada di sekitar kita ini. Nah, jadi proses panjang menghadapi semua hidup ini memang betul. Kalian sendiri yang salah. Mengapa harus dihajar Tuhan panjang lebar dulu? Mengapa harus kau siksa hidupmu? Mengapa saudara harus hancurkan rumah tanggamu? Habis itu baik lagi. Kalau tahu begitu, ngapain? Itu adalah karena pengaruh kuasa gelap. Amin. Bisa tidak kita berantas mulai sekarang? Benar? Bisa tidak? Harus bisa. Kalau tidak perlu dihajar terus, habis bisa. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah belum, jangan stopkan dulu. Nah, kalau itu bisa kalian berantas, maka apa yang dinamakan Lukas 5 ayat 32, aku datang, kata Yesus. Aku datang ke bumi ini bukan mencari orang-orang yang benar, tetapi orang yang berdosa supaya tobat. Pertobatannya itu diakhiri, matikan hidupmu secara sempurna, maksudnya matikan itu roh-roh kedagingan atau mata rantai dosa yang berurat akar selama ini secara tuntas selesai. Kalau itu tidak kamu bunuh, ini gak berlaku firman ini. Kalau saudara masih melakukan perbuatan residivis siaran ulangan, tidak berlaku firman-Nya. Maksudnya di sini yang akhir tadi udah salah, stop. Ibrani 10:17 ini, dalam doamu Allah akhirnya akan melupakan. Walaupun sudah pernah berbuat nista dosa terkutuk luar biasa. Ini yang menghibur saya juga, menghibur Bapak Ibu Saudara. Bonus ini. Apa enggak hebatnya Tuhan itu memang sabar sampai kita bertobat. Allah tidak akan mengingat dan menghitung segala dosa dan kesalahan saudara selama ini lagi. Tapi sudah diampuni. Dan ini berkat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Luar biasa kan bonusnya ini? Mau tidak kita? Harus mau ya? Harus mau. Kalau begitu, lagu kita kembali yang tadi harus lebih bagus sebelum kita akhiri. Karena kita nanti akan melaksanakan perjamuan kudus. Nah, ini pun sebelum mulai memandangkan lagu, tapi sudah bisa masuk ke sini teman-teman. Jangan asal diminum itu. Bahaya itu.
itu menjadi darah anggur itu, menjadi daging roti itu. Dikatakan jangan berbuat dosa lagi, tapi masih berbuat dosa di dunia ini. Itu kualat itu namanya. Hukumannya berat. Saya pun sekarang ini semakin sensitif menghadapi setiap orang. Ya, benar ya? Baik. Siap. Lagu tadi. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Demikianlah Bapa di surga firman kebenaran Tuhan yang hamba sampaikan tadi. Sekalipun ada berbagai goresan terhadap kehidupan kami, ampuni Tuhan kami. Tidak lain tujuannya adalah untuk memulihkan pikiran kami yang sesat selama ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kami teringat dengan gembala senior kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono di Jakarta yang sudah tiba dari Singapura. Engkau tahu Tuhan kesehatannya, sejauh mana perkembangannya. Biarlah Tuhan Engkau memberikan satu jalan mujizat. Tanpa mujizat-Mu dia tidak akan bisa sempurna Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Doa kami dari GSKI Rehoboth Bali ini bisa diterima Tuhan. Diterima Tuhan untuk menjadi pintu masuk kepada kesempurnaan kesembuhan kesehatan beliau. Haleluya. Demikian juga gereja kami yang ada di sini. Gembala sidang kami Bapak Tambah dan rekan-rekan yang lain. Kami doakan biarlah selalu senantiasa membawa jemaat ini ke jalan kebenaran yang betul-betul datangnya daripada Kristus Yesus. Semua jemaat-jemaat kami yang ada di sini diberkatilah Tuhan, diselamatkan semua jiwanya dari berbagai musibah masalah Tuhan. WL Singer, para pemusik, IT, seluruhnya kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diurapi dipercaya Tuhan Yesus pagi hari ini, mari sama-sama mengatakan amin.